Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bareng aku Urmila Syifa Kurniawan bersama rekan saya Muhammad Zaki Fadlur Rahman. Yang mana pada kali ini kita akan membawakan podcast yang tentunya akan bermanfaat untuk teman-teman milenial yang ada di rumah, Zaki. Nah, seperti yang kita ketahui nih, Zaki, teman-teman milenial ini biasanya hobinya rebahan ya, Zaki ya. Nah, kita tuh pengen ngajak teman-teman semuanya untuk merubah hobi rebahan itu tadi menjadi membanggakan. Wah, betul sekali Urmila. Ayo rubah rebahan menjadi kebanggaan bersama kami. Nah, dari tadi kita sempat membahas milenial. Nah, di matamu milenial seperti apa sih, Urmila? Kalau menurut KBBI ini ya, Zaki ya, milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1980 sampai tahun 2000-an, Zaki ya. Berarti iya, kita berarti milenial nih sekarang. Masih milenial, Zaki. Nah, yang mana mereka itu adalah orang-orang yang masih memiliki jiwa kepemudaan dan semangat juang yang tinggi, Zaki. Tinggal bagaimana mereka itu mau memanfaatkan waktu mudanya itu untuk apa? Hal yang positifkah, negatifkah, menghasilkankah, atau justru merugikan, Zaki? Aku setuju banget nih Urmila, kita sebagai milenial harus memiliki andil dalam terhadap diri kita sendiri nih. Nah, kita harus menentukan di masa muda ini kita mau seperti apa. Karena masa muda kita akan menentukan masa depan kita loh. Bener banget itu, Zaki. Nah, ngomong-ngomong, Zaki, kita kan masih milenial ya ini tadi ya. Iya. Dan kita sekarang berada di lingkup Muhammadiyah, Zaki. Kalau menurut kamu, sebagai seorang milenial, Muhammadiyah itu seperti apa sih, Zaki? Muhammadiyah dari mata saya tentunya adalah suatu wadah yang cocok bagi kita, Urmila, untuk mengembangkan diri kita agar berkembang di atas rata-rata. Di atas rata-rata? Apa itu di atas rata-rata, Zaki? Jadi di Muhammadiyah ini kita dituntut dan dibentuk untuk selalu berpikiran kritis agar hal-hal yang terjadi di sekitar kita itu nggak boleh kita telan mentah-mentah tuh informasi atau apapun lah. Nah, kita diajak untuk mencari masalahnya itu apa, hingga mencari solusinya dari permasalahan itu agar dapat mencegah apabila masalah itu datang kembali, seperti itu, Urmila. Berarti udah lengkap dan kompleks banget ya, Zaki ya? Iya. Nah, Zaki, kamu ngomong kayak gitu tadi, aku jadi punya bayangan, punya pikiran nih, Zaki. Coba bayangin deh, Zaki, gimana kalau semua orang milenial gitu yang ada di Indonesia punya konsep pikir yang sedemikian epiknya seperti yang kamu bicarakan tadi, Zaki. Bayangin, sudah semaju apa negeri kita, Zaki? Nah, ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa kita membuat podcast ini, agar semakin banyak para milenial yang apa? Yang berpikiran kritis dan luar biasa, yang seperti Urmila sampaikan tadi loh. Betul banget, setuju, Zaki. Oh iya, kita nggak usah berlama-lama nih, Zaki. Kita langsung aja ke pembahasan inti. Pasti teman-teman di rumah juga udah nggak sabar nih, Zaki. Sebelumnya, saya ingin mengenalkan nih tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berjasa besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Siapa aja itu, Zaki? Nah, yang pertama ada Ki Bagus Hadikusumo, Ya. merupakan anggota BPUPKI. Kemudian Kiai Haji Mas Mansur, tokoh 4 serangkai. Kemudian Jenderal Sudirman, Panglima Besar, yang tentunya kita tahu semua dong. Iya, teman-teman di rumah juga pasti sudah kenal nih, Zaki. Dan yang terakhir ada Insinyur Juanda, Bapak Kemaritiman Indonesia. Wah, ternyata keren-keren banget dan banyak ya tokoh-tokoh Muhammadiyah Iya. yang menjadi pejuang bangsa ya, Zaki ya? Iya, banyak banget. Iya, Urna, sebagai kader Muhammadiyah, mereka memiliki jasa-jasa yang besar loh bagi bangsa Indonesia di berbagai bidang yang mereka tekuni. Mereka menggunakan ide dan gagasan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Bener banget, Zaki. Nah, kita kan juga merupakan kader Muhammadiyah nih, Zaki. Kira-kira gimana sih caranya biar kita punya ide dan gagasan yang sama seperti tokoh-tokoh yang sudah kamu sebutkan tadi? Sebagai pelajar Muhammadiyah di era 4.0 atau 4.0 merupakan salah satu cara kita untuk selalu membuat pemikiran-pemikiran atau ide-ide gagasan yang memang betul-betul relevan pada zamannya. Nah, sekarang ini kita dituntut untuk memiliki 3 komponen keterampilan utuh loh, Urmila. 3 komponen, apa aja itu, Zaki? Nah, 3 komponen keterampilan utuh itu terdiri dari yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter erat kaitannya dengan nilai-nilai, kemudian erat kaitannya dengan norma-norma yang ada.
misal nilai keimanan, ketakwaan, nilai disiplin, kerja keras. Nah, itu termasuk pendidikan karakter, Urmila. Kemudian kemampuan literasi. Kemampuan literasi memungkinkan kita sebagai pelajar untuk mengasah ilmu kita melalui literatur-literatur yang ada. Pada saat ini kita hanya fokus pada baca tulis hitung. Padahal banyak literatur-literatur yang harus kita baca, yang mana itu mengarah kepada literatur sains, literatur teknologi, literatur sosial, dan budaya. Nah, yang ketiga adalah kompetensi, di mana seorang pelajar Muhammadiyah dipersiapkan agar mampu menghadapi masalah-masalah yang kompleks dan tidak terstruktur, Urmila. Wah, dan itu tadi 3 komponen itu tentunya sudah difasilitasi juga ya dengan adanya Muhammadiyah ini ya, Zaki ya? Betul banget, Urmila. 3 hal itu difasilitasi oleh Muhammadiyah melalui berbagai organisasi otonom yang nanti akan kita bahas juga loh, teman-teman. Oh iya, Zaki. Tadi Zaki sempat menyinggung terkait dengan literasi ya, Zaki ya. Jadi di awal juga kita udah nyebutin bahwa teman-teman milenial nih biasanya punya hobi rebahan ya, Zaki ya. Nah, teman-teman dengan teman-teman rebahan ini, teman-teman juga bisa loh mengimprove diri kalian dengan cara membaca. Kan zaman sekarang teknologi udah canggih dong ya, Zaki ya. Kalian bisa baca melalui literasi digital. Sekarang juga bacaannya udah nggak monoton itu aja kan, Zaki ya. Ada gambar dan lain-lain, udah bervariasi gitu. Dan tadi Zaki, aku dengar juga Zaki sempat menyinggung terkait dengan berpikir kritis, Zaki. Setahu aku Zaki juga aktif ya di UPM ya, Zaki ya? Iya, betul banget, Urmila. Nah, aku pengen nanya nih, Zaki. Mungkin teman-teman juga sudah banyak sebenarnya yang memiliki pikiran yang kritis, cuman kadang mereka malu, Zaki, untuk menyampaikan dan mengeluarkan. Mereka malu untuk speak up. Nah, tips-tips dari Zaki nih yang sudah berpengalaman untuk teman-teman itu gimana, Zaki? Ada pepatah berkata, takut gagal adalah gagal yang sejati. Nah, kita harus mengawali dengan keberanian itu dulu, Urmila. Bahwa kita kan masih pemula, kita sadari bahwa kita pemula. Tapi kita harus memulai bisa berpendapat itu melalui berbagai macam keberanian ya. Karena keberanian kan ada macam-macam ya. Berani di positif, berani di negatif. Tapi kita berani di positif nih posisinya sekarang kalau berpendapat. Kita kuatkan keberanian itu dengan data-data dan fakta-fakta yang ada. Nah, setelah itu kita sempurnakan dan itu menjadi sebuah pendapat yang tentunya akan kita sampaikan ke publik dan publik akan menerima itu. Nah, tapi perlu penguatan itu tadi, Urmila, agar pendapat kita dapat diterima oleh publik, Urmila. Betul, jadi harus ada data. Ketika mau ngomong harus punya fakta dan data. Betul ya, Zaki banget, ya. Urmila. Betul banget. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri nih, Zaki, ada nggak sih wadah untuk teman-teman milenial nih agar mereka bisa berproses untuk menjadi calon pemimpin bangsa yang berkualitas? Pastinya ada dong, Urmila. Di Muhammadiyah itu ada organisasi otonom yang mempersiapkan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Betul. Nah, di Muhammadiyah terdapat 7 organisasi otonom. Yang pertama, Aisyah, bergerak di bidang ibu-ibu ya yang mengikuti Aisyah ini. Betul. Kemudian Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah diikuti oleh para pemuda Muhammadiyah, termasuk Kokam. Kokam ada di Pemuda Muhammadiyah. Kemudian Nasyatul Aisyah merupakan perkumpulan dari remaja putri Muhammadiyah. Kemudian Ikatan Pelajar Muhammadiyah merupakan organisasi pelajar Muhammadiyah. Kemudian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, organisasi mahasiswa Muhammadiyah. Hizbul Waton bergerak di bidang kepanduan dan tapak suci, merupakan seni bela diri kebanggaan Muhammadiyah. Wah, ternyata banyak banget, ada 7 ya tadi organisasi otonom yang dimiliki oleh Muhammadiyah, yang mana teman-teman nanti bisa nih bergabung di sini untuk mempersiapkan menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas tadi ya, Zaki ya. Bener banget, Urmila. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung. Jadi aku akan sedikit memberikan penegasan ulang nih teman-teman dari obrolan-obrolan dan sharing-sharing kita tadi nih, Zaki. Nah, teman-teman, kita sebagai kaum milenial itu jangan cuman punya hobi rebahan aja, tapi kita harus merubah hobi rebahan itu tadi menjadi suatu hal yang membanggakan. Dan teman-teman jangan khawatir ketika teman-teman pengen berproses untuk menjadi pemimpin bangsa yang berkualitas, teman-teman bisa tuh bergabung di 7 organisasi otonom yang dimiliki Muhammadiyah tadi. Jadi Muhammadiyah memfasilitasi teman-teman untuk berkembang menjadi pemimpin bangsa yang memiliki
mampu menjadi pencerah dalam kegelapan dan mampu membangun keajaiban. Bukan begitu, Zaki? So pasti Urmila. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di penghujung dan kita mau mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, teman-teman.